Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulura Amelia dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 22141200039. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS metodologi studi Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu tokoh Islam, yaitu Abu Hanifah. Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah Al-Nu'man bin Tasabit bin Uzudha bin Mah, atau lebih dikenal dengan Abu Hanifah. Berasal dari keturunan Persia, lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriyah atau 699 Masehi, dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriyah atau 767 Masehi. Beliau diberi gelar Abu Hanifah dikarenakan ketaatannya beribadah. Hobi utamanya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ia juga merupakan pendiri mazhab fikih Hanafi. Pada awalnya, Abu Hanafi adalah seorang pedagang. Di samping berdagang, ia juga menghafalkan Al-Quran. Kecerdasan otaknya membuat orang-orang tertarik kepadanya. Asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qiraat, hadis, nahwu, sastra, syair, teologi, dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah dari Hamad Iba Sulaiman. Itulah Abu Hanifah belajar fikih dan hadis. Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fikih dan hadis. Abu Hanifah menguasai bidang airat, bidang aribiyah, bidang ilmu kalam. Setelah menyelesaikan pendidikan di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Mekah dan Madinah sebagai pusat ajaran agama Islam, lalu bergabung sebagai murid dari ulama terkenal Atta bin Abi Rabah. Abu Hanifah merupakan seorang imam yang ahli fikih yang merdeka, mendapat pujian dan juga sanjungan. Abu Hanifah adalah gedung ilmu dan menerima isi ilmu, bukan kulitnya, dan mengetahui masalah-masalah yang tersembunyi. Karya beliau adalah Al-Faraid yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam. Asy-Syurat membahas tentang perjanjian, dan Al-Fiqh Al-Akbar membahas ilmu kalam dan ilmu teologi. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai ulama ahli ar-ra'yi, yaitu cenderung mengutamakan rasio dan penetapan hukumnya. Imam Hanafi mencurahkan salah satu pemikirannya dalam transaksi salam. Abu Hanifah menetapkan bahwa syarat akad salam ada 6. Pertama, yaitu harga barang harus diketahui jenisnya, apakah dengan uang atau dengan barang berharga lainnya. Kedua, diketahui harga pastinya. Ketiga, penyerahan harga sebagai modal pedagang harus dilakukan di dalam sebuah majelis. Keempat, barang yang diperdagangkan harus ada dalam kuasa si pedagang. Kelima, barang yang diperdagangkan bisa diprediksi nilainya berdasarkan spesifikasi barang. Keenam, perlunya penentuan penyerahan barang dagangan. Di zaman sekarang ini, definisi jual beli online yaitu transaksi jual beli yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dalam akadnya dengan membayar harga barang terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.
Melihat definisi tersebut, jual beli online memiliki kesamaan dengan akad salam. Jadi, pemikiran Abu Hanafi ini berperan dalam perekonomian Islam di masa sekarang. Agar terciptanya transaksi yang adil dan sesuai dengan ketentuan Islam. Menurut saya, pemikiran tokoh ini sangat bagus dan saya setuju karena sesuai dengan dasar hukum akad salam yang tertuang dalam Al-Baqarah, yang isinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Juga hadis Rasulullah SAW yang berarti Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah, di mana penduduknya melakukan salab dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan salab, hendaknya melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Jadi hal yang bisa kita ambil dari video ini sebagai umat muslim adalah seperti Abu Hanifah yang dulunya adalah seorang pedagang tapi juga tidak melupakan menghafal Al-Quran. Jadi kita sebagai umat muslim boleh untuk mencari yang namanya harta dunia, tapi kita juga jangan lupa bahwa ada yang namanya akhirat. Jadi jangan lupa juga untuk mencari bekal akhirat, jangan hanya mencari bekal dunia saja. Dan ini referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini. Di dalam video ini banyak kekurangan dan juga kesalahan, karena yang sempurna hanya Allah yang Maha Esa. Jadi tolong untuk memberikan kritik dan saran yang membangun kepada saya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.